Justin Hubner, bek muda berbakat yang menjadi harapan besar lini pertahanan timnas Indonesia, kini terpaksa harus absen di Piala AFF 2024 akibat cedera gegar otak. Insiden ini tidak hanya mengguncang para pendukung, tetapi juga menambah tekanan besar bagi skuad Garuda yang sedang menghadapi laga krusial melawan Filipina. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hubner dan bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal tanpa pemain kunci ini? Jangan lewatkan pembahasan lengkapnya, karena di video ini kami akan mengulas secara mendalam skenario yang menentukan nasib timnas di Piala AFF 2024. Namun sebelum kita mulai, klik tombol subscribe sekarang juga. Dengan mendukung Sport 88 kalian akan selalu mendapatkan berita terbaru, analisis mendalam, dan fakta menarik seputar dunia sepak bola. Semua bermula pada laga Wolverhampton Wanderers U21 melawan Aston Villa U21. Insiden mengerikan terjadi ketika Luka Lynch dalam upayanya melakukan aksi akrobatik tanpa sengaja menendang kepala Justin Hubner. Cedera ini bukan hanya insiden biasa. Gegar otak yang dialami Hubner memaksanya untuk menepi selama 4 minggu. Di Instagram story-nya, Hubner menulis, "Saya butuh istirahat beberapa pekan. Sayangnya, saya tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia." Kehilangan Hubner adalah pukulan besar. Bukan hanya karena kemampuannya, tapi juga karena ia adalah sosok kunci dalam membangun soliditas di lini belakang. Bersama Ivar Jenner yang juga absen karena tidak dilepas klub, timnas kehilangan 2 pemain potensial untuk menghadapi laga penting ini. Pertanyaannya, siapa yang akan menggantikan peran Hubner? Apakah pemain muda lain seperti Muhammad Ferrari atau Kade Arel mampu mengisi kekosongan ini? Dalam laga hidup dan mati seperti ini, pengalaman dan ketenangan di lini belakang sangatlah penting. Berlanjut ke skenario yang menjadi penentu langkah Indonesia di Piala AFF 2024. Seperti yang kita tahu, Indonesia saat ini berada di posisi kedua grup B dengan 4 poin dari 3 laga. Hasil ini membuat pertandingan melawan Filipina di Stadion Manahan menjadi partai final bagi timnas kita. Lantas, bagaimana Indonesia bisa memastikan tiket ke semifinal? Berikut adalah skenario yang harus kita perhatikan. Jika menang atas Filipina, Indonesia otomatis lolos, kemungkinan besar sebagai runner-up grup B, karena Vietnam diprediksi menang atas Myanmar. Jika imbang, Indonesia masih bisa lolos, dengan syarat Myanmar juga gagal menang melawan Vietnam. Jika kalah, semua mimpi pupus, kita sudah pasti tersingkir. Namun, ada satu faktor penting yang harus diingat: selisih gol. Jika Myanmar dan Indonesia sama-sama menang, maka tim dengan selisih gol lebih baik yang akan melaju. Artinya, Indonesia bukan hanya harus menang, tetapi juga harus menang dengan skor besar. Dengan situasi ini, para pemain harus tampil habis-habisan di depan pendukung sendiri. Tugas Shin Tae-yong adalah memastikan mental para pemain tetap fokus, terutama setelah kekalahan menyakitkan dari Vietnam pekan lalu. Melawan Filipina jelas bukan tugas yang mudah. Mereka memiliki banyak pemain naturalisasi dengan fisik dan pengalaman internasional yang mumpuni. Meski begitu, timnas kita punya keuntungan bermain di kandang sendiri dengan masa pemulihan yang lebih panjang. Namun, mari kita bahas kelemahan kita sendiri. Dari 3 pertandingan sebelumnya, lini tengah dan depan Indonesia masih menjadi masalah. Dari 4 gol yang tercipta, sebagian besar justru berasal dari pemain belakang, seperti Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Ini menunjukkan bahwa Rafael Struijk dan Hoki Caraka masih kesulitan mendapatkan suplai bola dari lini tengah. Kreativitas di sektor ini harus ditingkatkan jika kita ingin mencetak gol melawan Filipina. Selain itu, skema serangan balik cepat juga bisa menjadi senjata mematikan, terutama jika Filipina bermain terlalu menyerang. Tekanan juga datang dari ekspektasi besar masyarakat Indonesia. 6 kali menjadi runner-up Piala AFF membuat supporter haus akan trofi. Turnamen ini bukan hanya soal prestasi, tetapi juga regenerasi. Maka, dukungan kita sebagai supporter sangatlah penting. Semangat juang dan fokus adalah kunci kemenangan di laga ini. Ingat, ini bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga soal pembuktian. Tim muda Indonesia punya potensi besar. Laga melawan Filipina adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi ASEAN. Mari kita berikan dukungan penuh untuk Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Mereka tidak hanya membawa nama Indonesia, tetapi juga harapan jutaan pendukung yang ingin melihat merah putih berkibar di puncak Piala AFF. Lalu, menurut kalian,
Apa prediksi skor laga melawan Filipina? Bisakah kita meraih kemenangan besar untuk memastikan tiket semifinal? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe ke kanal Sport 88 agar kalian selalu update dengan kabar terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.